Halo anak-anak terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Di video hari ini kita masih belajar tema 7, memasuki subtema 1 pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang sistem tanam paksa di Indonesia. Apa kalian pernah mendengar apa itu tanam paksa? Yuk simak video penjelasan ini ya. Sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dicetuskan oleh seorang tokoh Belanda yang bernama Johannes van den Bos. Sistem tanam paksa pada zaman Belanda ini disebut juga dengan nama kulturstelsel. Sistem tanam paksa pertama kali dikenalkan di Pulau Jawa, baru kemudian ke daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah Belanda. Tanam paksa juga terjadi di daerah Lampung dan Palembang, di mana rakyat dipaksa menanam tanaman lada. Di dalam pelaksanaannya, ternyata banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tanam paksa. Penyimpangan tersebut diantaranya adalah jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Rakyat lebih banyak mencurahkan tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga mereka tidak sempat mengerjakan sawah milik mereka sendiri. Rakyat yang tidak punya sawah harus bekerja lebih dari 1/5 tahun dan bila terjadi gagal panen itu menjadi tanggung jawab rakyat. Hal ini tentu sangat memberatkan rakyat Indonesia. Akibat dari penyimpangan tersebut, panen menjadi gagal, rakyat menderita, munculnya wabah penyakit, rakyat kelaparan, dan banyak rakyat yang harus mengungsi untuk menyelamatkan diri mereka. Tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Salah satu tokoh yang menentang sistem tanam paksa adalah Edward Douwes Dekker yang memiliki nama samaran Multatuli. Douwes Dekker menentang tanam paksa dengan mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ternyata menimbulkan penderitaan bagi bangsa kita. Oleh sebab itu muncullah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa, salah satunya dalam melawan Portugis. Beberapa peristiwa perlawanan terhadap Portugis terjadi dari kerajaan Aceh yang ingin mengusir Portugis dari Malaka. Adapun raja-rajanya ada Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya ada kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Namun dalam perundingan Sultan Hairun akhirnya ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun dan berhasil mengusir Portugis keluar dari Ternate. Selain melawan Portugis, rakyat juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Berikut ini beberapa tokoh pahlawan yang berjuang mengusir Belanda. Ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, ada Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta, lalu ada Patimura yang berasal dari Maluku. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Kemudian ada Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Selain kelima tokoh ini masih ada tokoh-tokoh yang lain. Namun kita hanya mengulas beberapa saja ya. Yang pertama kita bahas adalah Patimura yang memimpin Perang Maluku. Patimura ini memiliki nama asli Thomas Matulesi. Sebab Patimura melawan Belanda adalah Belanda menduduki benteng Dorset. Rakyat Maluku dipaksa untuk menyerahkan ikan asin, dendeng, dan kopi. Rakyat dipaksa untuk kerja rodi menebang kayu, membuat garam, serta membuka perkebunan pala. Dan Belanda menetapkan hak ekstirpasi
yaitu Belanda berhak untuk membuang kelebihan hasil panen ke laut. Hal ini tentu sangat merugikan rakyat Maluku. Namun akhirnya Patimura tertangkap oleh Belanda dan dihukum gantung di Benteng Victoria. Nah, tokoh selanjutnya adalah Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Padri. Nama asli beliau adalah Muhammad Shahab atau Peto Syarif. Latar belakang terjadinya Perang Padri adalah adanya pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri. Kaum adat ingin mempertahankan adat mereka, contohnya sabung ayam. Sedangkan kaum Padri ingin memberantasnya sebab bertentangan dengan ajaran agama Islam. Alasan yang kedua adalah Belanda ternyata membantu kaum adat dalam menentang kaum Padri. Dalam peperangan tersebut, Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda. Beliau dibuang dan diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Minahasa hingga wafat. Imam Bonjol akhirnya dimakamkan di Desa Pinelang di dekat Manado. Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo dan merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Sebab terjadinya Perang Diponegoro adalah Belanda berencana membangun jalan yang melintasi tanah makam leluhur Diponegoro. Tentu Pangeran Diponegoro tidak berkenan atas rencana Belanda tersebut. Oleh karena itu, muncullah perlawanan antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Untuk menghindari sergapan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya. Karena Belanda selalu gagal dalam menangkap Pangeran Diponegoro, Belanda menempuh jalan terakhir, yaitu mengajak Pangeran Diponegoro berunding. Namun dalam perundingan tersebut, Belanda justru menangkap Pangeran Diponegoro untuk dibawa ke Semarang, kemudian dipindahkan ke Batavia, hingga dipindahkan lagi ke Makassar, hingga Pangeran Diponegoro wafat. Nah anak-anak, di pembelajaran 3 ini kita juga akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Wujud budaya ternyata ada 3. Yang pertama gagasan atau ide, contohnya kepercayaan. Yang kedua tindakan, contohnya upacara adat dan seni pertunjukan. Yang ketiga adalah benda, contohnya pakaian adat, rumah adat, dan senjata tradisional. Nah anak-anak, kalian tahu bahwa negara kita ini sangat beragam. Kira-kira apa ya yang menyebabkan keragaman dalam bangsa kita? Ternyata penyebabnya adalah yang pertama adanya faktor keturunan, yang kedua perbedaan kondisi geografis, dan yang ketiga adanya pengaruh dari kebudayaan luar atau kebudayaan asing. Nah anak-anak, di tema 7 ini banyak sekali materi yang berkaitan dengan peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Supaya kalian lebih memahami, maka alangkah baiknya jika kalian lebih rajin untuk membaca, supaya kalian lebih mengerti. Nah, sekian dulu ya video penjelasan dari Bu Puspa. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.